يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Terjemahan Surat Ali Imran ayat 102 sampai 104. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati dalam kecuali keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka Allah, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya yang menjawab salam belum seluruh yang hadir di lapangan ini. Bapak ulang kembali. Mari kita jawab dengan serentak dan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Padang beserta seluruh wakil. Yang kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, guru-guru kita di sekolah yang kita cintai ini, seterusnya seluruh pengurus OSIS beserta perangkat-perangkatnya, kemudian yang kami sayangi, yang kami banggakan dan yang kami harapkan, seluruh siswa-siswi SMP Negeri 25 Padang yang merupakan harapan keluarga, harapan bangsa dan negara, dan harapan orang-orang yang mencintai kalian semua. Mari terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah dengan membaca tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada pagi ini kita dapat berkumpul di lapangan sekolah ini untuk mengikuti kegiatan yang telah direncanakan ini. Semoga kegiatan kita mendapat ridha dari Allah dan bernilai pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak pernah lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak semua, ketika diajak untuk bersalawat, sekurang-kurangnya masing-masing kita membaca kalimat sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan salah satu di antara orang yang tergolong bakhil atau kikir itu adalah orang yang enggan bersalawat kepada Nabi ketika nama Nabi disebutkan. Maka dari itu, dimanapun kita mendengar ajakan orang berselawat atau kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut orang, maka sambunglah dengan salawat untuknya dengan membaca kalimat sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, coba tunjuk tangan yang kelas 7 mana? Angkat tangan yang kelas 7. Oke, yang kelas 8. Tinggi-tinggi nak, kelas 8. Terima kasih. Yang kelas 9. Oh, jadi yang di tengah ini kelas 9. Oke, terima kasih. Anak-anak Bapak semua, sebelum kita berdoa dan bermuhasabah, Bapak ingin menyampaikan tausiah maksimal 15 menit. Habis itu kita lanjutkan dengan muhasabah, zikir dan doa. Yang ini Bapak sampaikan pagi ini untuk kita semua, terutama kelas 9. Setiap kita dalam hidup ini ingin sukses dalam berbagai kegiatan, betul atau tidak?
banyak jalan, banyak cara, banyak tips yang diberikan oleh orang-orang sukses agar meraih kesuksesan itu. Bapak masih teringat pesan salah seorang guru Bapak dahulu. Ketika Bapak belajar mubalik cilik di Andoring tahun 1998, ada salah seorang guru Bapak, beliau sudah wafat, namanya Ustadz Syafrul Husain. Beliau orang Lakitan, pesisir selatan. Apa kata beliau? Kalau kalian ingin sukses, di antara langkah yang bisa kalian tempuh, yang pertama kunci sukses itu doa. Apa kunci yang pertama? Ulang lagi. Yang pertama apa? Doa. Yang kedua usaha. Apa yang kedua? Yang ketiga iman atau yakin kepada Allah. Apa yang ketiga? Iman. Yang keempat tawakal atau berserah diri kepada Allah. Apa yang keempat? Tawakal. Doa, usaha, iman, dan tawakal. Kalau ini mampu kalian padukan, maka hasilnya akan berujung kepada sukses. Supaya jangan mudah, jangan sulit mengingatnya, ingat saja huruf awal dari setiap kata itu bisa disusun menjadi kata baru. Doa huruf awalnya D, usaha huruf awalnya U, iman huruf awalnya I, tawakal huruf awalnya T. Ternyata kunci sukses itu adalah duit. Apa kunci sukses? Duit, tapi bukan rupiah, bukan dolar, bukan mata uang, tapi gabungan dari 4 perilaku orang yang beriman untuk mencapai sukses. Yang pertama doa yang khusyuk, yang kedua usaha yang sungguh-sungguh, yang ketiga iman dan tawakal, atau yang keempat tawakal. Keempat-empatnya ini dipadukan menjadi satu, insya Allah kamu akan meraih sukses. Sekarang Bapak ingin mengajak terutama kelas 9. Dari 4 ini mana kira-kira yang sudah kalian lakukan? Atau jangan-jangan belum ada sama sekali, na'udzubillah. Ayo, siapa yang sudah berdoa selama ini agar untuk waktu dekat kelas 9 lulus dengan nilai yang terbaik? Sudah berdoa? Alhamdulillah. Sudahkah doa kamu diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh? Apa bukti usaha yang sungguh itu Pak Ustadz? Usaha yang sungguh yaitu belajar. Doa tanpa usaha bohong. Ingat itu. Usaha tanpa doa sombong. Kita ulang lagi. Doa tanpa usaha bohong. Berdoa saja siang malam, tapi tidak ada usaha untuk mencapai doa itu, Allah tidak akan memberikan pengabulan doa kita. Usaha saja, tak mau berdoa, ini sombong. Seakan-akan hidup ini selesai dengan usahanya saja. Menjadi pembohong tak boleh, menjadi orang sombong juga tak boleh. Maka doa harus diiringi dengan usaha. Kapan waktu berdoa yang paling bagus Pak Ustaz? Doa yang paling bagus itu dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan, yang pertama ba'da sholatil maktubah, setelah sholat wajib. Ada sholat semuanya nih? Semuanya sholat? Alhamdulillah. Selesai sholat, lai berdoa kalian nah. Kalau lai berarti kalian memanfaatkan waktu yang mustajab untuk berdoa. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Tapi sebagian kecil ada pula dan selesai sholat tu tak sasa ingin bubar selansuang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung tabang ambu sekali. Bantu kunci takajui. Kalau dia lalu selesai sama lu sholat, lu sambung langsung. Tak peduli doa, tak peduli zikir. Tak ada yang karajut cik ya doh. Malaikat galak menceliak. Kau pada aku, dia aku saksinya tu bahagia ni.
Bapak langsung lari saja. Maka selesai sholat wajib, manfaatkan untuk berdoa. Itu yang pertama. Waktu yang mustajab yang kedua, sepertiga malam terakhir. Inilah waktu sholat tahajud. Sepertiga malam pertama kira-kira jam 8 malam sampai jam 10. Sepertiga malam kedua jam 10 sampai jam 2. Sepertiga malam terakhir jam 2 sampai menjelang masuknya waktu subuh. Berdoa di sepertiga malam terakhir, apalagi didahului dengan tahajud, itu waktu yang mustajab dalam berdoa. Malaikat turun ke langit yang paling dekat dengan bumi, melihat siapa di antara hamba Allah yang berdoa, maka doanya itu turut disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Maka yang rajin sholat tahajud atau paling tidak rajin berdoa tengah malam sebelum masuk waktu subuh ketika fajar itu, itulah waktu yang mustajab dalam berdoa. Cuma kadang-kadang kan kita malah jago tengah malam tuh, ya banyak yang jago tuh untuk nonton Liga Champion, ya Real Madrid, Barcelona dan lain-lain sebagainya. Kalau untuk nonton itu 2 jam tahan matanya. Tapi kalau untuk tahajud, untuk berdoa, kadang-kadang banyak setan yang menghalangi. Tapi kalau kamu punya kekuatan untuk melalui semua itu, maka tantangan itu akan kamu hadapi. Sudah 2 waktu yang mustajab. 1 setelah sholat wajib, yang kedua sepertiga malam terakhir, yang ketiga pada waktu duha. Bagi yang biasakan sholat duha, walaupun di saat pesantren atau tidak pesantren, maka tetap dipertahankan. Berdoalah di waktu duha itu. Berikutnya apa lagi? Ketika berbuka puasa. Pak Ustadz, kita kan tidak puasa Ramadan lagi Pak Ustadz. Bisa puasa sunat, bisa puasa Syawal di bulan Syawal ini. Ketika berbuka, jangan cuma doanya Allahumma laka sumtu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Jangan cuma itu, tapi tambah dengan doa-doa lain. Terutama doa yang paling kamu butuhkan kelas 9. Boleh berdoa dengan bahasa kita saja. Ya Allah ya Tuhan, besok saya mau ujian. Selasa depan saya menghadapi ujian sekolah yang sangat penting untuk masa depan saya. Tolong kabulkan doa saya ya Allah. Kuatkan ingatan saya menghafal materi-materi ujian. Beri saya kemudahan menghadapi ujian itu. Minta kepada Allah apa yang paling kita butuhkan di saat berbuka itu, waktu yang mustajab dalam berdoa. Dan yang tak kalah penting Anda, kita dianjurkan meminta doa kepada orang. Siapa orang yang paling utama dianjurkan kita meminta doa? Orang tua dan guru. Siapa? Orang tua dan guru. Nah, ada salahnya nanti pulang dari sekolah ini, karena sudah Bapak ingatkan pagi ini, sampai di rumah ada orang tua kita, ada ayah, ada ibu, bersalaman, bila perlu cium tangannya, minta ridhonya. Ibu, ayah, Selasa depan saya mau ujian Bu, saya mau ujian ya, doakan saya agar saya bisa menjawab soal-soal ujian dengan baik, lulus dengan nilai yang terbaik. Mohon doanya Bu, mohon doanya ya. Ini yang bagus. Anak-anak Bapak semua, Bapak punya teman, ya saya sangat salut dengan hormatnya dia kepada orang tuanya. Orang tuanya selalu dinas di luar kota. Kebetulan orang tuanya seorang jaksa, ayahnya seorang jaksa, yang selalu pindah tugas dari satu provinsi ke provinsi lain. Dia kuliah di Padang ini. Setiap akan ujian semester, setiap akan ujian naik tingkat, setiap akan ada tes yang penting untuk dirinya, dia tak pernah lupa menelpon ayah dan ibunya yang jauh itu. Ibu, ayah, besok saya mau ujian, doakan saya. Bahkan ketika ayahnya telah meninggal pun, kebetulan ayahnya umurnya pendek, belum selesai dia kuliah, ayahnya telah meninggal. Ketika ayahnya telah dikuburkan pun, di akhir kuliahnya, ya,
Dia akan ujian sidang skripsinya, dia pergi ziarah ke makam ayahnya dulu. Dia berbicara seperti ayahnya masih hidup. Dia pegang batu nisan kuburan ayahnya itu. Dia bilang, ayah, besok saya mau ujian. Doakan saya ya, doakan saya agar bisa menjawab ujian dengan baik. Sendiri dia pergi ke kuburan itu, tidak takut dia sama sekali. Walaupun di sekeliling banyak kuburan-kuburan yang lain. Saya tanya, tidak takut kamu pergi ke situ sendirian? Kenapa mesti takut? Saya akan mengunjungi ayah saya, katanya. Kalau ada apa-apa pasti ayah saya akan nolong. Begitu kecintaannya kepada ayahnya. Sekarang dia sangat sukses. Dia bekerja di sebuah perusahaan. Ya kalau gajinya secara nominal rupiah sangat mewah lah. Di Pulau Batam sana dia bekerja sekarang. Di sebuah perusahaan Swiss. Anak-anak bapak semua. Artinya apa? Doa dari orang tua jangan pernah dilupakan. Minta doa, minta ridhonya. Kamu sudah hafal hadis Nabi kan? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Murka Allah juga terletak pada murka orang tua. Ingat itu. Kalau orang tua kita ridho, Allah juga ridho. Kalau orang tua kita murka, Allah juga murka. Dan orang-orang yang ada di sekeliling kita itu adalah pemancing ridho Allah, terutama orang tua kita. Saya sudah merasakan, anak-anak semua, alhamdulillah, ini sekedar berbagi bukan bermaksud riya. Bapak lulus sebagai PNS di batas usia terakhir pendaftaran PNS. Ketika saya mendaftar umur saya 34 tahun 8 bulan. Kalau tahun berikutnya mendaftar tidak bisa lagi, sudah lewat 35 tahun. Maka ketika saya sudah diterima dalam pendaftaran itu, saya sering bicara dengan orang tua. Saya sering bicara dengan mertua. Saya sering bicara dengan istri saya, bahkan dengan anak saya pun. Ananda, yo ya, ayah besok ke ujian nak, doakan ayah yo ya. Sama istri saya juga bilang begitu. Dia, yo dah, udah besok ke ujian doakan, udah lulus jadi dah. Doakan udah tiap selesai sholat selalu doakan. Sama mertua juga saya bilang begitu. Ma, ayah, awak besok ujian ya, doakan ya, mudah-mudahan lulus. Begitu juga. Alhamdulillah tes pertama lulus, masuk ke tes yang kedua. Formasi cuma 1, saingan ada 2 lagi, 3 kami bersaing. Nilai kami untuk masuk tes yang kedua itu hanya beda 1 digit. Yang di atas saya 222, saya 221, di bawahnya 220. Beda tipis, 1 digit cuma. Di tes kedua ini yang paling menentukan. Ketika akan tes itu saya sengaja sholat hajat setelah sholat zuhur. Kebetulan tesnya siang di gedung Serbaguna Taipei PGRI di Gunung Pangilun sana. Saya berdoa saja dengan bahasa yang saya paham. Ya Allah ya Tuhan, Rabbana ya Allah. Pada itu saya ngecil. Ikut terakhir ya Allah. Kalau tidak lulus ini entah kami lo jadi pegawai. Tipis harapan untuk bisa masuk kalau tidak lulus kini. Rabbana ya Allah, tolong lagi kesempatan untuk lulus. Tesnya terbuka waktu itu. Begitu selesai tes, nilai langsung keluar di monitor. Saya pantau nilai saya pantau juga nilai 2 saingan yang lain. Alhamdulillah, beda nilai saya dengan nilai yang lain itu 102 digit, 102 bedanya dengan 2 saingan yang lain. Jadi sudah dapat dipastikan dengan rahmat Allah saya lulus waktu itu. Saya lulus, saya yakini bukan karena hebat saya sama sekali, tidak. Kalau tidak karena Allah menolong, andai kata waktu itu passing grade-nya tidak diturunkan, saya termasuk tidak lulus. Tapi kebetulan si Indonesia nilai orang rendah semua waktu tes pertama itu diturunkan passing grade. Masuk saya dalam penurunan passing grade itu, maka masuklah ke tes yang kedua. Itu semua karena rahmat Allah. Maka anak bapak semua, jangan kalian sombong dengan kemampuan, tapi mintalah tolong kepada Allah. Baik anak-anak bapak semua, iman dan tawakal
dalam hal meminta doa kepada Allah, jangan ragu dengan kemahamurahnya Allah. Ada kata Imam Al-Ghazali, doa yang tidak dikabulkan Allah salah satunya begini. Kalau seorang hamba Allah berdoa seperti ini, ya Allah berilah aku rezeki bila engkau mau, kalau tidak tuba aja lah ya Allah. Doa bantu tu nak boleh. Nyoban doa ko ke Allah ya mana yakin. Kalau kata Ustaz Quraisy didasak Allah tu. Allah senang bila didesak oleh makhluknya. Kita akan disayang oleh Allah kalau kita sering mendesaknya. Tapi coba kalau mendesak manusia, manusia akan benci dan marah kepada kita. Oleh karena itu sekali lagi memintalah kepada Allah dan berusaha. Bapak harapkan anak-anak kelas 9 sudah maksimal usahanya dan kita berdoa. Baik anak-anak Bapak semua, Bapak ajak kita semua pagi ini untuk menyejukkan hati kita. Kita mohon kepada Allah barokah surah Al-Fatihah agar hati kita ditenteramkan Allah, agar doa-doa kita diijabah oleh Allah. Atas niat tersebut, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti kalau ada yang Bapak lihat bermain-main dalam doanya, mohon maaf saya akan tarik kamu ke depan. Ya, saya pisahkan duduk kamu dari teman kamu. Tidak ada yang main-main dalam berdoa. Ya, berdoa kepada Allah harus menunjukkan adab yang khusyuk dan tidak bermain-main. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Salam dan salawat untuk Nabi yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim, pada pagi hari ini kami tundukkan kepala di lapangan sekolah ini. Kami tadahkan tangan berdoa, memohon, bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa yang telah kami lakukan. Allahumma ghfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa yang pernah kami lakukan. Ampunilah kami ya Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik sengaja atau tidak sengaja, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan, baik yang masih kami ingat atau yang telah kami lupa, baik yang kami lakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Rahman, ampunilah kami ya Ghafur. Ya Allah, sekiranya dosa yang kami lakukan itu menjadi penghalang masuknya hidayah dan ilmu ke dalam hati dan otak kami, kami mohon ya Allah, hapuskan noda itu di hati kami ya Allah. Hapuskan noda itu dari otak dan pikiran kami ya Allah, sehingga hidayahmu bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kami bisa membekas dalam kepribadian kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah banyak berbuat dosa. Kami telah menganiaya diri kami sendiri ya Allah, dengan banyak melakukan hal-hal yang Engkau larang ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi ya Allah. Ya Allah, ampuni kami yang pernah meninggalkan sholat subuh. Ampuni kami yang pernah meninggalkan sholat zuhur. Ampuni kami yang pernah meninggalkan sholat asar. Ampuni kami yang pernah meninggalkan sholat maghrib. Ampuni kami yang pernah meninggalkan sholat isya. Ampuni kami yang masih tak peduli dengan seruan azanmu ya Allah.
Ya Allah ya Karim, beri kekuatan kepada kami untuk bisa menegakkan solat sepanjang hayat kami dan mengajak sanak keluarga kami, kerabat kami untuk mampu mengerjakan solat dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikan kami pribadi-pribadi yang mampu menjaga ibadah solat, yang mampu memperkuat tiang agama ini dengan melaksanakan solat tepat pada waktunya dan khusyuk memohon ridhamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Karim, ampuni segala bentuk kedurhakaan kami kepada ibu dan ayah kami. Ampuni jikalau kami pernah menyakiti hati dan perasaannya ya Allah. Ampuni jikalau kami pernah membohonginya ya Allah. Ampuni jikalau kami pernah menyakiti hatinya ya Allah. Ampuni kami jikalau pernah mensirnakan harapannya ya Allah. Ampuni kami jikalau pernah mengecewakan hati ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikan kami anak-anak yang salih dan salihah, seperti salihnya Nabi Ismail, seperti salihahnya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim, jadikan kami anak yang berakhlak mulia. Jadikan kami anak yang berguna bagi kedua orang tua, keluarga, agama, nusa dan bangsa kami. Ya Allah ya Karim, jauhkan kami dari pengaruh negatif perkembangan zaman yang sangat mengkhawatirkan. Jauhkan kami dari minuman keras dan narkoba. Jauhkan kami dari pergaulan bebas dan perzinaan. Jauhkan kami dari segala maksiat yang Engkau murkai ya Allah. Lindungi diri kami, lindungi sanak keluarga kami, lindungi orang-orang yang kami cintai dari gangguan syaitan, dari gangguan pengaruh-pengaruh negatif perkembangan zaman yang sangat mengkhawatirkan ya Allah. Ya Allah ya Karim, sekiranya di saat ini ada di antara kami yang orang tuanya telah berada di liang lahat, yang ayah dan ibunya telah wafat, kami mohon kepadamu ya Allah, kirimkan salam dan rindu kami melalui doa ini ya Allah. Lapangkan alam kubur ayah dan ibu kami ya Allah. Lapangkan alam barzah kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan jerih payahnya dahulu menghidupkan kami, membesarkan kami, menafkahi kami, membimbing kami sebagai ibadah di sisimu ya Allah. Gantilah segala jerih payah, cucuran keringatnya, bahkan air matanya dengan pahala yang berlipat ganda ya Allah. Andai kata saat ini orang tua kami diazab di alam barzah, hentikan azab itu ya Allah. Ganti dengan nikmat-nikmat kubur sebagai bahagian awal dari nikmat surgamu ya Allah. Ya Allah ya Karim, kami memohon kepadamu ya Allah. Masih terbayang di pikiran kami bagaimana sayangnya ayah dan ibu kepada kami. Sekarang ini mereka telah tiada ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah tiada itu, lapangkan alam barzahnya ya Allah. Terima segala kebaikannya ya Allah, ampuni segala dosanya, dan beri kami kekuatan agar bisa menjadi anak yang saleh, yang menyenangkan hatinya melihat kami dari alam arwah, di mana kami mampu menjadi anak yang berprestasi dan berakhlak mulia. Ya Allah, sampaikan doa kami, salam dan rindu kami untuk kedua orang tua kami yang telah tiada itu ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan jiwa raganya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, mudahkan baginya untuk mencarikan rezeki bagi kami di jalan yang halal ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang berbakti kepadanya, dan beri kami kesempatan untuk membahagiakannya dengan prestasi-prestasi yang kami raih dalam hidup ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Tak sedikit pula dosa kami kepada guru-guru kami, guru yang telah mengajari kami menulis dan membaca, guru yang telah mengajari kami Al-Quran, guru yang telah mengajari kami cara mengerjakan salat, guru yang telah mengajari kami ilmu walaupun sedikit ya Allah.
Kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami terhadap mereka ya Allah. Ampuni jikalau kami pernah mengolok-olokkannya ya Allah. Ampuni kalau di belakangnya kami pernah mencemoohkannya ya Allah. Ampuni jikalau kami pernah selama ini melawan kepadanya ya Allah, menganggap enteng dirinya ya Allah, tidak memuliakannya ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, angkatlah derajat guru-guru kami dengan ilmu yang diajarkan kepada kami. Berkala hendaknya rezeki yang ia terima ya Allah. Jadikan ilmu yang diberikannya kepada kami sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepadanya ya Allah, walaupun dia telah tiada nantinya ya Allah. Ya Allah ya Karim, sudah banyak guru-guru kami yang mengajari kami berbagai ilmu. Kami mohon kepadamu ya Allah, berkahilah hidupnya ya Allah. Andai kata ada di antara mereka yang telah wafat, kami mohon yang sama kepadanya ya Allah, seperti permohonan kami terhadap orang tua kami. Lapangkan alam barzah guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, secara pribadi saya bermohon kepadamu ya Allah, lapangkan alam kubur guru saya Ustaz Syafrul Hussein ya Allah. Lapangkan alam barzah orang-orang yang telah mengajari saya ilmu, sehingga dengan ilmu itu saya meniti kehidupan ini ya Allah. Lapangkan alam barzah guru-guru saya yang telah meninggal dunia ya Allah. Berkahilah hidup keluarganya ya Allah. Mudahkanlah kehidupan keluarganya sepeninggalmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, jadikan kami murid-murid yang berbakti kepada guru, menghormati guru, memuliakan guru, karena kami tak tahu apa-apa kecuali setelah diajarkan oleh guru-guru kami. Ya Allah ya Karim, iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami memohon pertolongan. Andai kata saat ini timbul kesadaran di hati anak-anak kami untuk berubah ke arah yang lebih baik, maka berikan keteguhan pendirian untuk berada dalam kesadaran itu ya Allah, sehingga dia istiqamah dalam kebaikan di jalanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, beberapa hari lagi kelas 9, anak-anak di sekolah ini, termasuk di sekolah saya mengajar ya Allah, akan menghadapi ujian yang sangat menentukan masa depannya. Mudahkan bagi anak-anak kami menjawab ujian itu ya Allah. Mudahkan baginya ya Allah. Mudahkan baginya ya Allah. Izinkan mereka lulus dengan nilai yang terbaik dan dapat menyambung sekolah ke sekolah favorit yang bisa membentuk akhlak dan kepribadiannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa-doa kami, kabulkanlah permohonan kami, maafkanlah segala kesalahan kami, ampunilah segala dosa kami. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina wa du'aana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah doa kami, ibadah kami, puasa kami, tarawih kami, seluruh amal yang telah kami lakukan di bulan suci Ramadan kemarin. Terimalah ya Allah, dan Ramadan sebelumnya terimalah ya Allah. Berilah kami pahala sesuai dengan yang Engkau janjikan. Jadikan amal kami sebagai penerang di alam barzah kami nanti, dan sebagai pelancar untuk kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya mujibas sa'ilin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak Bapak semua, kalau ada besok yang ingin melihat tayangan ulang acara kita ini, bisa Anda melihat di YouTube Bapak, namanya Ustadz Al-Adiyat. Nama YouTube Bapak Ustadz Al-Adiyat.
Insya Allah video rekaman acara kita ini besok akan Bapak upload di YouTube itu. Silakan Anda menonton kembali dan mohon sumbangsinya untuk subscribe YouTube saya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.